lewat di atas mobil saya, pok, 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 pok. Kepalanya terbang, ususnya juga terbang. Baunya seperti anyir ikan, bau amis. Dia lewat di mobil saya. Istri saya sudah berangkat. Oh, begini setan. Di Kristen nggak pernah ketemu, karena memang sama-sama setan. Bagaimana mau ketemu? Sama. Di Kristen nggak pernah ketemu, karena memang sama-sama setan. A few moments later. Di TV satu-satunya kajian subuh yang presenternya adalah orang Kristen. Assalamualaikum, selamat pagi orang Kristen. Deh, kok Anda mengucapkan assalamualaikum? Tidak boleh. Menurut hadis, janganlah kamu memulai mengucapkan salam kepada orang Wahyudi dan juga orang Nasrani. Bahkan jika kamu bertemu dengan mereka di jalan, maka persempitlah jalan mereka, betul? Iya, assalamualaikum, ya Kristen. Ya, tadi kau bilang ya. Assalamualaikum, harusnya kau bilang assalamualaikum begitu, bukan assalamualaikum. Iya, udah saya rubah. Silakan. Bagaimana, ada tema apa pagi ini? Ada setan di lubang hidung orang Islam, betul? Ya, silakan deskripsikan. Jangan gitu, itu permainan anak-anak gitu. Silakan deskripsikan. Baik. Saya bacakan hadisnya ya. Nah, ya. Saya bacakan hadis. Sekaligus interpretasikan, silakan. Supaya kita enak menjelaskan. Ini sudah gitu begitu kan? Jelas kok, harus ditafsir, harus dipelintir. Harus dipelintir. Enggak perlu ditafsir, diinterpretasikan apa pemahaman saudara mengenai hal tersebut. Silakan. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, jika seseorang di antara kalian bangun dari tidurnya, hendaklah ia beristinsar. Artinya, istinsak, bukan istinsar. Ya, artinya memasukkan air ke lubang hidungnya untuk dikeluarkan kembali sebanyak 3 kali. Nggak tahu ini dari mana datang yang ketiga ini, tapi di sini harus 3 kali. Apa setannya ada 3? Saya juga nggak tahu. Ya, sebanyak 3 kali. Karena setan-setan tidur atau bermalam di lubang hidungnya. Nah, sekarang dengan pernyataan Muhammad itu, apakah Anda percaya bahwa setan bermalam di rongga hidungnya orang Islam? Tentu percaya. Silakan deskripsikan dulu pemahaman saudara. Silakan. Berarti orang Islam semalaman tidur dengan setan, betul? Jangan tanya jawab. Silakan deskripsikan. Logikanya berarti orang Islam tidur dengan setan, betul? Ya, silakan deskripsikan pemahaman saudara. Nanti saya menjawab. Begitu. Ya udah, Anda jelaskanlah. Nanti saya dibilang framing terus, nanti dibilang penistaan. Ini baiknya saya saya persilakan Anda mendeskripsikan pemahaman Anda secara komprehensif, detail dan terperinci. Nanti saya sanggah. Begitu. Saya jujur orangnya, saya akan benarkan kalau benar, kalau salah saya salahkan. Gitu. Iya, makanya saya mau tanya nih, karena ini hadis kan sudah begitu jelas. Tidak ada lagi di sini bahasa yang menurut saya mutasyabihat, yang tersembunyi. Ini bahasanya muhkamat, jelas, tenang, ya kan? Nah, berarti mereka mengambil air dan mengeluarkannya itu karena ada setan semalam tidur di situ, betul? Bagaimana Edis dalam menyikapi setan ini? Seperti apa pemahaman Edis mengenai setan? Coba ya, tidur di lubang hidung, dia tinggal di lubang hidung. Setan itu sendiri sejenis apa gitu? Menurut Edis setan itu sejenis apa? Saya tidak tahu. Menurut Muhammad setan tidur di lubang hidung. Sejenis apa gitu kalau setan menurut Edis? Saya tidak tahu di dalam agama Islam setan seperti apa. Iya, makanya menurut Edis aja saya tanya. Silakan, setan menurut itu sejenis kue. Saya tidak mau menafsirkan agama Islam. Silahkan Anda jelaskan. Bukan menurut Islam. Menurut Edis setan itu seperti apa? 3.600 kaum muslimin wal muslimat yang menonton. Saudara, kalian lihat ini ustaz kalian saudara, ini seperti padahal ini. Bukan Islam saya tanya. Edis, pemahaman Edis setan itu seperti apa? Ya. Dia itu seseorang yang membangkang kepada Tuhan. Makanya disebut setan. Setan itu sebenarnya artinya adalah perlawanan atau pembangkangan atau pemberontakan. Nah, di dalam pemahaman kami tentu saja berbeda dengan apa yang ada di dalam agama Islam. Nah, makanya karena saya menghormati, saya tidak mau menafsirkan, saya tanya nih, ini kan udah Pak Ustadz nih. Oh ya, orang nggak berani ngaku Ustadz depan saya nih. Ya kan? Di ini ada Bang Azam nih, ya kan? Bang Azam tolong jelaskan. Karena menurut yang saya baca, Bang Azam pernah suatu saat Muhammad bilang begini, kalau ada seorang laki-laki
dan seorang perempuan yang bukan muhrimnya bersama-sama, maka yang ketiga adalah syaiton. Betul? Bahkan Aisyah pernah berkata, wahai Rasulullah, apakah semua manusia didampingi oleh setan? Ya, ada jin korinnya. Muhammad bilang, betul. Ya, semua manusia itu didampingi oleh setan untuk menggodanya. Kecuali aku. Nah, lalu Aisyah bilang, apakah termasuk juga engkau, wahai Rasulullah? Muhammad bilang, termasuk juga aku, tapi setannya sudah kubuat jadi orang Islam. Betul? Betul. Iya, sudah makanya salah satu, makanya satu-satunya agama yang dianut oleh setan adalah agama Islam. Betul? Lanjut aja pemahamannya. Berat, saudara. Sebentar saya tanya, agamanya setan yang mendampingi Muhammad apa? Maksudnya gimana sih pertanyaannya kok? Saya ulang ya. Manusia kan didampingi oleh setan, betul? Iya, betul. Terus. Nah, untuk menggoda orang itu, betul? Betul. Lalu termasuk juga Muhammad, tetapi setan yang mendampingi Muhammad sudah masuk Islam, betul? Betul. Nah, berarti lalu disebut apa? Enggak, berarti agamanya setan apa? Begini, saya mau nanyanya begini. Makanya kan tadi betapa adilnya saya bertanya, silahkan deskripsikan pemahaman saudara mengenai setan itu seperti apa. Saudara malah ngalur ngidul. Kan tadi sudah saya jelaskan, Bang Azam, bahwasanya di dalam Bible setan itu artinya pemberontak. Sejenis apa dia? Dia sejenis semut, sejenis hewan, sejenis di dalam makanan agama ringan, kami, atau sejenis di dalam apa? agama gitu. di dalam agama kami tentu berbeda di dalam agama kalian. Saya minta pendeskripsiannya. Kita tidak bahas setan di dalam agama Kristen. Kita sedang membahas ini loh, setan bermalam di hidung kalian. Iya, Anda deskripsikan dulu supaya tidak ada misinformation ke depannya dan keturunan saya, saudara. Wal kaum muslimat, lihatlah ini ustaz kalian, saudara, yang jenggotnya berkatanya malaikat-malaikat bergelantungan di sana. Bukan malaikat yang bergelantungan, saudara, bidadari yang bergelantungan, saudara. Kan? Saya memang bantu, bidadari saudara. Bergelantungan di janggutnya. Iya, saudara, bukan malaikat, saudara. Makanya saya bantu saudara ini. Oke lah, Bang Ajam. Sekarang kita serius nih, Bang Ajam. Jadi setan itu bermalam di rongga hidung. Enggak, begini Dis. Anda ngomong setan tapi tidak tahu setan itu seperti apa. Jelaskan apa setan itu menurut agama Islam. Oke, baik. Gitu dong. Tadi. Saudara-saudara, di dalam Islam ketika berbicara mengenai syaitan itu adalah sifat buruk yang ada pada diri jin dan manusia. Ketika manusia memiliki sifat buruk, maka itulah syaitan yang ada pada diri manusia. Ketika jin memiliki sifat buruk, itulah syaitan yang ada pada diri jin. Maka dalilnya di dalam Al-Quran, minal allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu sosok yang memberikan waswas ke dalam hati manusia, minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Kalau manusianya itu buruk, suka memframing seperti Edis, maka di dalam Islam dikategorikan sebagai setan, saudara-saudara. Oke, jadi setan bermalam di hidung. Ketika setan bermalam di hidung, artinya bangsa jin yang durhaka kepada Tuhan, yang sengaja mengganggu manusia, kemudian dia hinggap di hidung-hidung manusia. Itulah disebut sebagai setan. Oke, baik. Terakhir untuk Nabi Muhammad. Mengapa dikatakan di dalam hadis bahwasanya setan korin yang buruk di dalam yang mengikuti Nabi Muhammad sudah diislamkan? Artinya jin buruk yang senantiasa mengikuti Nabi Muhammad sudah diislamkan. Begitu, saudara. Artinya salah satu penganut agama Islam itu adalah setan, betul? Terakhir sekali. Yang lebih parah ketika sosok yang memiliki otoritas tertinggi atas penciptaan langit dan bumi diuji oleh setan. Begitu tidak pantas seorang Tuhan diuji oleh syaitan, sebagaimana di dalam Matius. Begitu, saudara. Sudah agak pintar saya mengenai Kristen, saudara. Sudah. Baik. Anda tidak tahu ini syaitan ngobrol dengan Allah di dalam Quran. Gini, baik. Saya tidak mau melebar, saya mau fokus saja. Nanti kalau ke situ nanti kepanjangan kita. Gini. Azam, tadi Anda sudah mengatakan bahwasanya syaitan itu bermalam di rongga hidung. Betul?
Betul. Nah, berarti orang muslim tidur bersama dengan setan, betul? Tidur bersama jin yang jahat. Iya, makanya Jelaskan. saya bilang berarti kalian tidur bersama dengan setan-setan yang ada di lubang hidung, betul? Iya. Iya. Nah, lalu kalian pagi-pagi menghirup air, lalu menyemburkannya begitu, apa namanya bahasa Indonesianya itu? Lalu, Istimsak. nah, selama 3 kali. Nah, besok setan datang lagi tidak? Ketika seseorang itu Sebentar, soleh, maka jawab besok sebentar, setan tidak sebentar. datang lagi, saudara. Besok setan datang lagi tidak? Tergantung orangnya, saudara. Oke, untuk apa? Oke, orang yang soleh perlu tidak mengambil air ke hidungnya? Perlu, saudara. Berarti setan ada nggak di situ? Tidak mesti harus ada setan, saudara. Kamu, saudara, macam-macam. Berat ajam-ajam. Berat ini, saudara, ini. Ajam. Setengah mati. dia Alasan untuk berbuat seperti itu karena setan bermalam di hidungnya. Kalau tidak ada setan bermalam di hidungnya berbuat seperti itu berarti kurang kerjaan tidak? Begini, saudara. Loh, sebentar dengar saya dulu akan aja. jawab. Pelan-pelan aja. Kita diskusi yang baik ya, dengar. Iya, Tadi kan Anda betul. bilang, saya tanya, berarti besok datang lagi nggak setan ke situ? Anda bilang, oh, tergantung orangnya. Tergantung Kalau orangnya. Oke, kalau orang yang soleh, maka setan tidak balik lagi, betul? Kalau orang kayak saya nggak datang setan kayaknya, nggak mungkin dia Oke, baik. singgah di hidung saya. Berarti Anda tidak menghirup air. Saya hirup sebagai mewujud ketaatan saya kepada baginda Muhammad SAW. Dengar. Di sini alasan orang Saudara, itu dengar dulu, saudara. Ini dengar. beristinsar. Saudara harus dengar nih. Ini penting, saudara. Saudara Dengar harus dulu. dengar. Alasan orang beristinsar Waduh, saudara ini. karena ada setan bermalam di situ. Jika Anda melakukan itu, tapi setan tidak bermalam di situ, artinya Anda melakukan perbuatan mubazir, betul? Tidak. Loh, Ini saya kalau ini nih, tidak. Kalau ini bahkan, tidak. Sekarang saya tanya, orang yang mengerjakan perbuatan mubazir adalah sahabat setan, betul nggak? Betul. Nah, kena lagi double. Gini, saudara. Lu Begini, double, saudara ya. Ya kan? Kamu Dengar mengambil dulu. air. Kamu nggak untuk mau dengar, members- takut untuk sekali mengapa kamu sama saya beristighfar, sekarang, Dis, karena ya. setan tidak ada di situ. Padahal Begini, Dis, dengarkan kerjaan saya. yang Kenapa mubazir, seseorang saudara. disuruh untuk menghirup air? Karena orang Islam itu ada sholat subuh, saudara. Jadi dia harus menghirup air di hidungnya. Karena itu bagian dari rangkaian wudhu, saudara. Begitu, saudara. Ini framingnya kurang Rangkaian canggih. Nanti saya nggak ajari, ada tapi, di saudara, sini saya ajari rangkaian framing. wudhu, Bang Azam. Di sini Iya, itu tidak rangkaian disebutkan wudhu, bahwa saudara. itu, Bang Azam. Orang kalau melakukan sesuatu ada maksud dan tujuannya, betul nggak? Betul. Kalau orang menuangkan air ke gelas supaya air itu pindah ke gelas, betul? Supaya diminum dong. Kadang diminum kan nggak selamanya Ada diturun juga ke gelas. ada juga cuman dituangin ke gelas buat dicuci ada. Artinya intinya dia ingin memindahkan air itu ke gelas. Betul? Iya. Nah, kalau Anda ini menurut Muhammad dihirup air itu 3 kali, tujuannya apa? Tujuannya ya banyak. Untuk Mana di menghilangkan sini banyak? syaitan. Mana di sini banyak? Mana di sini banyak? Iya, itu kan hanya bagian dari satu Nggak hadis yang ada. saudara baca. Tujuannya satu, Makanya karena setan bermalam di situ. Nggak ada tujuan lain, nggak ada di situ. Oh, karena ada upil, karena ada debu, nggak ada. Nggak ada itu karena begini, saudara. Saudara tahu nggak rangkaian wudhu itu seperti apa? Coba saya tanya dulu. Saudara Saya nggak rangkaian wudhu? tahu. Itu pun tidak ada dalam Quran. Itu karang-karangan kalian sendiri. Astagfirullahaladzim. Karangan siapa, Di saudara? Quran Sembarang. itu tidak ada dibilang kalau berwudu itu harus begini, harus nggak ada kuping-kuping Di harus dalam begini, Quran, harus saudara, nggak ini, ada. kita kuliah subuh nih ya kan, kultum ya kan. Fokus dulu, jangan jangan fokus dulu. Kita fokus dulu aja. Dengarkan. Takut saudara ini. Artinya kita sudah dapat poinnya nih bahwa kalian waktu semalam tidur kalian tidur bersama dengan setan, betul? Saya yakin saudara Edi sini mengerti apa yang saya jelaskan dia. Dia semoga dapat hidayah kamu di. Saya yakin. Tapi saya yakin Edi sini bukan Kristen yang berat. Kristen taat bukan, Dis. Lari Nggak taat kayaknya. kemana-mana, lari ke sana kemari. Oke, intinya begini, Bang Azam. Besok Anda ambil air wudhu lagi, hirup lagi 3 kali karena setan bermalam di situ. Lusa. Karena saya mau sholat Sebentar subuh, Dis. dulu, Karena saya mau sholat sebentar. subuh. Harus begitu. Lusa Anda begitu lagi. Iya, karena Besoknya saya mau lagi sholat Anda subuh. begitu lagi. Begitu lagi dan begitu lagi. Karena setiap malam setan akan menginap di hidungmu. Hidungmu bagai hotelnya setan. Nah,
jadi teman-teman, sekarang begini. Ketika Edis memframing hadis ini, katakan kepada Edis bahwa tujuan kita menghirup air ke dalam hidung bukan hanya semata-mata karena ada setan, dalilnya tetapi yang lain, karena kita tujuan yang lain. diperintahkan untuk sholat subuh. Oke, di mana tujuan yang lain? Mana? Loh, sholat subuh itu adalah ketetapan Tuhan yang umat Islam, Dis. Iya. Gimana sih? Sholat subuh. Ini kita membahas menghirup air. Iya, bagian dari menghirup air Boleh itu nggak? adalah Boleh nggak rangkaian sholat dari subuh sholat tanpa menghirup wudhu. air? Bagaimana? Boleh nggak sholat subuh tanpa menghirup air? Kurang afdol karena wudhunya harus Iya, memasukkan air ke dalam karena hidung. setan bermalam di situ. Makanya kalian ambil air wudhu. Besok setan datang lagi, bersihin lagi. Makanya saya bilang begini, Azam, apa bedanya kamu dengan karyawannya setan? Loh, apa? Yang Gimana kerja di itu? hotel, yang tamunya Dis, adalah setan. Kalau Coba. manusia dihinggapi Lu- setan itu wajar, Dis. Yang tidak Lu wajar sekarang adalah yang Tuhan jadi masalah, yang digoda oleh kalian setan, sudah bersihkan, Dis. kalian sudah hirup-hirup air, besok setan datang lagi. Bukankah ini sama saja kamu dengan pekerja hotel yang membersihkan tempat tidur setan? Itu tidak jauh lebih parah ketimbang setan yang menguji Tuhan, Dis. Justru kamu membuat hidungmu sebagai spring bed yang mewah bagi setan. Itu tidak akan jauh Lu lebih parah gimana ketika ini Tuhan berat, yang sudah, digoda dan sudah. diuji oleh setan, Dis. Tuhan Oke adalah lah, pemilik Bang Azam. otoritas Saya tertinggi. gini, Ya begini, kalah Azam. kamu turunkan saya lagi. Bukan Dis, gini. Dis. Kalau begini Bang Azam, kalau kamu jadi orang Kristen, maka besok pagi atau besok malam setan tidak akan bermalam di hidungmu. Iya, karena setan sudah berhasil menguji Tuhan saya. Dis. Sebentar. Gimana? Tapi selama kamu jadi muslim, selama itu pula kamu akan mengambil air wudhu dan menghirupnya 3 kali karena setan bermalam di hidungmu. Jadi selama kamu jadi muslim, selama itu setan bermalam di hidungmu. Itu tidak jauh lebih parah Oke, ketimbang terima kasih, dia Tuhan sudah sebagai mengakui. pemilik otoritas tertinggi diganggu oleh Dia setan. sudah mengakuinya, Saudara. saudara. Iya, tidak apa-apa manusia Oke, Bang yang Azam, digoda oleh sampai setan ketemu ketimbang lagi, Bang Tuhan Azam. yang digoda oleh setan, saudara. Kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain. Iya, Oke? terima kasih. Terima Semoga kasih teman-teman Bang sudah Azam, cerdas ya. sudah mampir Berkat ke penjelasan kajian saya pagi hari ini. ini. Selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi, Edis. Bang Azam.